Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait hisab awal bulan Komariah dari kitab Maslakul Qasid. Setelah pada video yang lalu kita telah mendapatkan nilai dari al-alamah mutlaqah, yaitu penjumlahan dari nilai-nilai yang ada pada al-alamah, kemudian khisoh, wasat dan seterusnya beserta juga dengan takdilnya alamah. Kita sudah dapatkan hasil penjumlahan dari ta'dil alamah, terus dimasukkan ke sini. Terus ini ada fadlutul, tapi di sini tidak ada nilainya karena markas yang digunakan sama dengan markas kitab. Kalau menggunakan markas yang lain, fadlutul ini terdapat nilai yang bisa dihitung menggunakan rumus yang mirip seperti ini, yaitu bujur tempat dikurangi dengan bujurnya kitab dibagi dengan 15, dimasukkan ke sini, dijumlahkan, maka akan ketemu hasilnya ijtima pada waktu pertengahan di lokasi perhitungan. Pada video kali ini akan kita lanjutkan dengan membahas terkait konversi dari miladi angka yang ada pada ini menjadi tanggal dalam kalender miladi atau kalender Masehi. Untuk melakukan hal itu maka al-alamah mutlaqah yang sini yang miladi hasil penjumlahan dari tahun majmu'ah, mabsutoh dan juga bulan sudah ada hasilnya dikurangi dengan 1. Setelah itu nilainya ada di sini 2456835 dimasukkan dalam tabel yang nomor 14, ada pada halaman 137 pada cetakan kitab yang ini. Pertama 245, maka kita cari yang nilainya di bawah nilai ini. 245 ini di sini 2451, kali ini 2456, maka kita gunakan tahun 2000. Kita taruh di kolom sebelah sini. Nilai Yulian dari tahun 2000 kita taruh di sebelah sini. Dikurangi 5 kurangi 4 hasilnya 1, 13 kurangi 4 hasilnya 9. Ini tinggal 7 dikurangi 5 hasilnya 2, dan 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Ini angka 3 depan sama semuanya. Tersisa 5291. Angka ini kemudian dimasukkan ke tabel yang selanjutnya, tabel yang nomor 15, yaitu untuk mencari tahun mabsutoh. Kalau tahun 2000 ini tahun majmuahnya. Kita cari yang di bawahnya 5291. Di sini berarti 5200, berarti tahun mabsutohnya adalah 14, ditaruh di kolom sini. Nilai dari Yulian dari 14 ditaruh di sini, dikurangi. Jadi 5291 dikurangi 5113, hasilnya adalah 178. Sisa 178 ini dimasukkan ke tabel untuk bulan. Dicari angka yang di bawahnya 178, berarti 151, maka bulannya adalah Juni. Bulan Juni nilai Yuliannya 151, kemudian dikurangi dari dibuat untuk mengurangi 178, hasilnya adalah 27. Maka ijtima awal Ramadan atau akhir Sya'ban tahun 1435 ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2014. Jadi langsung tampil hasilnya hanya dengan menggeser atau mencocokkan, menyesuaikan angka pada miladi ini dengan angka-angka pada tabel di halaman 137. Terus selanjutnya untuk menghitung waktu ijtima dengan waktu WIB, maka kalau yang kemarin sudah dapat waktu pertengahan pada lokasi perhitungan yang digunakan, tinggal ditambahkan dengan koreksi WIB. Koreksi WIB-nya adalah 7 kali 15. 7 ini adalah WIB, 15 ini adalah derajat. Jadi 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Maka tinggal dikalikan, hasil perkalian ini adalah 105. 105 itu adalah bujur dari WIB. Dikurangi 113 derajat 15 menit. 113 derajat 15 menit ini adalah bujur tempat yang digunakan dalam kitab ini atau yang digunakan dalam perhitungan ini.
Bisa kita hitung menggunakan kalkulator yang biasa. Kita kecilkan dulu, kita sesuaikan dulu. Tujuh kali 15 tadi ya, 7 kali 15 hasilnya adalah 105 bujur dari WIB. 7 kali 15, oh ini dalam kurungnya 2. Sebentar, 15 jam 43 menit, terus 24,59 detik, ditambah dalam kurungnya 2, 7 kali 15, terus dikurangi bujur yang digunakan dalam perhitungan di kitab ini. 15 dibagi 15, hasilnya jam 15 lebih 10 menit 24,59 detik, sama dengan hasil yang ada di kitab. Ini waktu ijtima untuk akhir Ramadan, akhir Sa'ban atau awal Ramadan 1435. Terjadi pada hari Jumat. Jumat ini dari mana? Dari pasaran Jumat. Berarti Jumat ini adalah hari yang ke-6. Hari yang ke-6 itu dihitung dari hari Ahad. Ahad 1, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari yang ke-6. Terus yang Pahing untuk pasaran ini adalah 2, dihitung dari pasaran Legi. Maka setelah Legi adalah Pahing pasarannya, yang bersesuaian dengan 27 Juni dari sini 2014. Jam WIB-nya jam 15 lebih 10 lebih 24,59 detik. Itu perhitungan untuk ijtima, perhitungan untuk mengetahui nilai ijtima. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai ijtima, maka langkah yang selanjutnya adalah menghitung data untuk matahari dan bulan saat ijtima. Pertama yang perlu diketahui adalah takdil markas. Takdil markas ini bisa dicari dengan tabel yang selanjutnya, halaman 138. Di sini ada tabel untuk takdil markas. Caranya dengan dalilnya adalah markas. Markas tadi nilainya 172 ini ya. 172 24 44. 172 berarti dari 150 ini 20, ini berarti 172 ini 0 15 40, dan juga baris yang kedua kita hitung 0 15, kemudian mana tadi 40 dikurangi dengan data yang pertama lagi 0 15 40 dikurangi data yang kedua 0 13 0 derajat 13 menit 43 detik dikali dengan menit dan detik dari markas yang digunakan dalil untuk mencari takdilnya. 0 derajat 24 menit 44 detik. Oke. Hasilnya adalah 0 derajat 14 menit 51,77 detik. Sama ya, takdil markas ini 0 derajat 14 menit 51,77 detik. Setelah itu kita cari tul syams dan juga tul qamar pada saat ijtima. Tul syams dan juga tul qamar ini harus sama pada saat ijtima, karena ijtima itu definisinya adalah ketika matahari mempunyai atau berada dalam bujur ekliptika, matahari dan bulan berada pada bujur ekliptika yang sama. Oleh karena itu nilai antara tul syams atau bujur ekliptika matahari dan juga bujur ekliptika bulan itu harus sama ketika ijtima. Caranya adalah wasat ditambah dengan takdil markas. Wasat tadi nilainya 95, ini langsung ditambahkan saja ya.
atau disimpan. Cara nyimpennya di sini disimpan di salah tadi. Langsung ini ditambahkan 142 derajat wasat 95 derajat 36 menit. Terus kemudian 10 detik. Ditambah takdil markasnya tadi 0 derajat 14 menit 51,77 detik. 95 derajat 51 menit 1,77 detik. Ini nilai dari tul syams dan juga tul qamar saat ijtima. Oke. Selanjutnya adalah menghitung markas hakiki saat ijtima. Markas hakiki berarti nilai markas yang tadi 172 ditambah dengan takdilnya. Oke, ini kita edit saja. Di sini kita hapus 172 derajat 24 menit 44 detik. Hasilnya 172 39 menit 35,77 detik, atau di sini hanya dituliskan 35,7 detik saja. Itu data takdil markas tul syams saat ijtima, tul qamar saat ijtima, dan juga markas hakiki saat ijtima, yaitu markas ditambah dengan takdil markasnya. Untuk perhitungan selanjutnya, jarak bumi matahari sampai data yang terakhir adalah azimut matahari saat ijtima, kita bahas pada video yang selanjutnya. Cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.